siang semuanya, balik lagi nih bareng kita. Jadi kita ada advokasi, ada program kerja baru nih, namanya Advotalk. Jadi podcast ini itu merupakan podcast ruang terbuka yang bakal bahas informasi-informasi menarik nih, ya kan? Betul sekali. Jadi hari ini kita bakal ngadain podcast dengan tentunya bintang tamu yang sangat keren dan penting banget ya buat ilmu komunikasi sendiri. Siapa Mbak? Mungkin kamu kenalan dulu Mbak. biar teman-teman juga pada tahu. siapa ya? Nggak usah diperkenalkan ya. Oke. Oke, jadi bintang tamu kita pada siang hari ini pada acara podcast kali ini itu adalah Mbak Sika selaku sebagai kaprodi di ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau ngurus-ngurus Langsung aja. Orang penting ini, orang pentingnya ilmu komunikasi ini. Oke, jadi kita mau bahas apa aja sih, Mbak? Nah, hari ini tuh kita bakal beberapa bahas topik penting gitu. Yang pertama tuh nanti kita bakal bahas tentang pengajuan judul skripsi yang lambat. Terus apa lagi, Mbak? Ada studi ekskursi dan ada semester antara. Betul banget. Seperti apa gitu. Mungkin teman-teman juga banyak penasaran gitu kan terkait Ya topik. lupa, kita belum perkenalan Iya. juga. Maaf, kita tuh excited untuk bahas 3 topik ini. Jadi Iya. kita kenalan dulu Betul. supaya teman-teman juga tahu di kita tuh siapa, dari tadi ngomong terus kan. Oke, kenalin, aku Awa di sini sebagai moderator dan tentunya aku tuh gak sendirian karena bakal ditemenin sama Aku Rahel yang akan nemenin Awa dan bakal tanya-tanya ke Mbak Sika. Betul banget. Oke. Jadi langsung aja. Oke, buat pembahasan pertama nih, Wak, yang lagi happening banget nih di mahasiswa, nggak cuma di Ilkom aja ya mungkin ya, Wak. Betul banget. Di fakultas lain pun juga banyak yang mempertanyakan terkait dengan studi ekskursi sendiri nih. Kemarin hampir saja untuk ditiadakan atau mungkin masih bingung ada atau enggak di mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin kita mau nanya ini di Ilkom sendiri nih, Mbak, bagaimana studi ekskursi jadinya dan kepastiannya. Kepastian. Oh, kepastian. Kan tidak ada yang pasti. Susah ini, susah. Apa yang pasti? Kayak hubungannya Rizky mungkin. Susah kalau ditanya yang pasti-pasti. Di sini susah mendapat kepastian ya. Aduh. Ya, untuk ekskursi ya. Iya. Ya, ekskursi kemarin kabar terakhir sebagaimana advokasi sudah menyampaikan gitu ya. Dan kita sudah berkoordinasi, ternyata dananya udah bisa cair gitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan kemarin saya udah ketemu sama ketua panitianya yang juga Seorang ketua panitianya yang kemarin saya minta untuk dia teman-teman dikumpulin dulu dong gitu ya, dibikin kepanitiaan dulu gitu ya. Oke, Nah, berarti kemarin udah ada panitianya ya, Mbak? udah ada kepanitianya dari perwakilan konsentrasi. Kemarin saya juga udah minta coba kemungkinannya gitu, kemungkinannya mau kemana, mau ke barat atau mau ke timur gitu kan, Ke Eropa mungkin. Oke, gitu kan. Nah, sepertinya kalau tidak berubah lagi ya nanti, karena teman-teman ini nanti paling banyak kan di semester 6 ya, dan Juli Betul. ini pada KKN. KKN. Betul. Nah, itu ekskursi akan digelar di Agustus. Oke, di Agustus. Nah, ekskursi akan digelar di Agustus dan kemungkinan besar itu di tanggal 18. Oh, 18, Mbak. Nah, jadi minggu-minggu di awal kuliah. Oke. Oke, jadi PKKBN udah selesai, nanti baru ekskursi gitu ya. Jumlahnya kemarin kalau saya lihat tarikan data yang input itu sekitar 242. Ya, itu saya nggak tahu apakah angkatan 2000 berapa kali? 22 semua atau ada yang 2000 Atas 1 gitu. Tapi tampaknya kok kalau lihat jumlahnya ya, kemarin Yosua bilang ini kayaknya angkatan atas ikut deh gitu ya. Karena angkatan saya nggak ada segitu katanya, seperti itu. Tapi nanti kalau untuk
kepastian jumlahnya ya nanti dilihat lagi, tapi untuk tanggalnya ya kemungkinan di tanggal itu di awal masuk kuliah. Nah, keputusannya apakah mau tadi ke barat atau ke timur, nah itu masih saya minta diskusikan lagi ke teman-teman gitu ya. Teman-teman mau kemana, mau ke barat atau ke timur, dengan uang yang segitu cukupnya untuk kemana gitu ya. Nah, konsekuensinya kalau misalkan nanti lebih jauh, konsekuensinya berarti habis di jalan gitu-gitu kan ya. Kalian nggak bisa apa ya, maksimal gitu loh untuk ekskursinya. Makanya saya minta didiskusikan dulu seperti apa nanti keputusannya, baru nanti kita koordinasi lagi dengan vendor gitu. Kira-kira seperti apa itu untuk info ekskursi ya. Iya. Jadi studi ekskursi sendiri kan mungkin ada di tanggal 18 kan Mas. Sedangkan kita tuh di tanggal 21-an itu akan input KRS. Nah, apakah di tanggal 18 itu nilai akademiknya tentang studi ekskursi yang harusnya dimasukkan ke semester 6 apakah masih bisa di semester 6 atau nanti dimasukkan ke semester 7 nih Mbak? Di semester 6 saya kira kemarin saya udah koordinasi dengan jurusan gitu. Saya nanya kok Agustusnya kok pertengahan gitu, nilainya masih aman tidak gitu. Jurusan bilang ini kayaknya masih oke kok kalau di Agustus gitu. Jadi nanti tetap basisnya adalah data yang input ekskursi di semester 5 semester 6 ya, semester 6 itu basis datanya peserta SE gitu. Oke. Baik. Jadi kemungkinan di tanggal 18 tadi ya teman-teman yang mungkin nanya bertanya-tanya nih, kepo silahkan juga buat tanya ke panitianya ya, ini mau kemana kan biasanya mau dibawa kemana. Kita tunggu dulu hasilnya. Betul. Terus tadi juga udah sempat disinggung nih Mbak mengenai anggaran sendiri. Nah, untuk anggaran sendiri tuh dari UPN sendiri menganggarkan untuk studi ekskursi itu di berapa sih Mbak? Anggarannya kan kemarin sebagaimana advokasi juga sudah tahu ya. Saya justru malah taunya kayaknya dari advokasi deh gitu ya. Diajukan berapa tapi turunnya itu panitia kemarin juga sudah tahu gitu ya. Saya rasa itu juga sudah terbuka buat mahasiswa gitu. Turunnya kemarin 1.580.000 kalau nggak salah. Nanti bisa dikonfirm ke panitia ya, lebih jelasnya gitu ya. Nah, persoalannya kan dana itu apakah totalannya itu sejumlah dengan mahasiswa yang ikut sekarang gitu. Kalau mahasiswa yang ikut lebih banyak berarti anggaran per mahasiswanya akan lebih sedikit kan gitu kan. Karena itu untuk menanggung semua ya. Masa ini apa kamu bayar gitu ya, maksudnya kamu nggak ikut gitu, kamu nggak diajak gitu kan nggak diajak, aduh sedih dong kalau nggak diajak gitu ya. Gitu itu untuk anggarannya. Nah, dari anggaran itu nanti sampai mana itu tadi loh, ke barat atau ke timur ya, diefektifkan gitu. Oke, kalau estimasinya sendiri nih Mbak, studi ekskursi itu biasanya berapa hari sih Mbak buat ini? Kalau ekskursi biasanya itu 2 hari gitu, 2 hari untuk ekskursinya sendiri gitu ya. Maksudnya ke perusahaannya itu biasanya waktunya 2 hari. Bisa 1 hari itu kalau misalnya deket-deket itu bisa sampai 3 gitu. Makanya itu perlu planning gitu loh, perlu planning. Kira-kira kalau misalnya jaraknya terlalu jauh gitu ya, misalkan satu Jakarta Pusat, satunya Jakarta Bekasi gitu, misalkan kayak gitu, itu kan jauh banget tuh. Sudah makan waktu sendiri gitu ya. 1 hari ya mungkin cuma bisa 2 gitu misalkan. Nah, itu yang perlu teman-teman diskusikan nanti, kira-kira untuk menentukan tempatnya itu juga perlu memikirkan itu juga, movingnya gitu. Itu. Nah, itu biasanya 2 hari ya, dengan anggaran yang lebih besar kan biasanya. Jangan tanya anggaran tahun lalu berapa, saya nggak tahu, kan saya belum jabat ya. Gitu ya. Kabar diberi. Saya nggak tahu. Oke, jadi untuk studi ekskursi sendiri mungkin udah
jelas ya, udah mungkin. jelas, sudah cukup jelas. Dan mungkin ini sih Mbak pertanyaan terakhir mengenai studi ekskursi sendiri. Kayak menurut Mbak Sika sendiri nih, sebagai kaprodi, masih penting gak sih Mbak studi ekskursi ini sebagai mata kuliah, dan masih relevan gak buat diadain di Ilkom sendiri? Ya, kami sedang menyusun kurikulum baru gitu ya. Kurikulum baru ini kalau dalam desain kurikulum barunya, kalau ini kurikulum baru diberlakukan, ekskursi itu sudah tidak ada. Karena kita sudah punya job training sebenarnya, dan teman-teman juga sudah banyak yang misalkan punya inisiatif magang mandiri gitu-gitu kan. Magang yang lain ya, skemanya gitu ya, banyak gitu. Nah, itu sebenarnya kan ekskursi ini untuk memberikan pengetahuan ya ke mahasiswa, oh kerja di industri itu seperti ini gitu. Tapi semakin kesini itu saya rasa mahasiswa pengetahuannya tentang industri itu sudah semakin terbuka gitu ya, dengan banyak kesempatan untuk bisa masuk ke industri. Jadi di desain kurikulum yang baru itu tidak ada lagi studi ekskursi. Wah, gitu. gimana nih Wak angkatanmu nih? Oke, berarti buat angkatanku mungkin bisa lebih melek buat cari magang-magang mandiri sendiri yang ya udah dipersiapkan dari sekarang. Oke. Kayak buat topik studi ekskursi kayak udah cukup. Oke, Mungkin kita ya. move ke topik lainnya. Betul. Tentang permasalahan yang juga banyak dipermasalahkan di Betul. ilmu komunikasi sendiri ya, Wak. Apa tuh, Wak? Pengajuan judul skripsi yang lama ini kayaknya Oke. banyak yang bertanya-tanya nih. Apalagi Ya, jadi di mahasiswa sendiri tuh apalagi angkatan yang atas Iya, yang betul mungkin banget. deg-degan banget ya lagi kan buat Skripsian. ngurusin judulnya diterima atau enggak gitu kan. Biasanya masih banyak nih Mbak yang menanyakan ke pihak advokasi sendiri kayak terkait dengan kenapa sih pengajuan judul skripsi kok masih lama di ilmu komunikasi sendiri. Oke. Itu udah dari kemarin ya, awal tahun ya. Ya, karena memulai dengan reviewer itu di sekitar akhir tahun ya, saya rasa ya. Semakin kesini ini tadi saya baru narik ya untuk direview dan untuk rencananya pengumuman tanggal 1, karena kemarin advokasi bilang sesuai panduan dong tanggal 15 tanggal 1. Jadi oke, berarti saya tarik sebelum tanggal 1. Biasa saya tarik tanggal 1 dan 15 gitu ya. Tanggal 15 tanggal 1 itu saya tarik. Setelah itu direview karena bilangnya ini di panduan tanggal 1 dan 15. Oke, berarti saya mundur tuh nariknya. Saya sekarang nggak narik di tanggal 1 dan 15. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang WA saya, Mbak saya ajuin tanggal 13. Oh berarti udah ketarik. Gitu. Dia nggak bisa tuh di pengumuman tanggal 15, dia nggak bisa karena sudah ketarik di tanggal sebelumnya gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi kerasa lama. Itu terasa lamanya di situ itu. Jadi karena dari pihak birokrasi jadi butuh buat nge-review gitu ya, Mbak? Betul, karena butuh review ini kenapa sih harus ada review? Nah, gitu. Kenapa sih nggak kayak prodi-prodi yang lain langsung aja dikasih pembimbing gitu ya? Ya, gitu kan? Iya. Makanya Betul sekali. ya, saya udah hafal. sudah ketebak ternyata, Mbak. Iya, jadi yang perlu teman-teman pahami ya, kenapa sih di IKA itu harus ada reviewer gitu? Apakah sebelumnya ya, sebelum korprodinya saya gitu, itu nggak ada reviewer? Ada reviewernya, ada juga. Tetapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak yang sekarang gitu. Jadi reviewernya itu tetap ada. Jadi screening itu tetap ada. Butuh screening ya. Kalau yang sekarang itu reviewernya ada 3. Ada 3 orang reviewer yang membantu untuk kira-kira ini mahasiswa mengajukan judulnya asal, apa udah fokus, apa kurang apa. Gitu ya. Harapannya apa? Harapannya kalau mahasiswa itu udah fokus ngajuin judul skripsinya, dia udah tune in tuh di skripsi. Kalau udah tune in, masuk ke pembimbing itu lebih cepat. Gitu. Ya, seringkali ketika langsung dikasih pembimbing, mahasiswa itu ngadep pembimbing itu belum siap untuk diskusi gitu. Ini apa ya? Itu yang membuat lama.
begitu dikasih masukan bingung, begitu dikasih masukan bingung gitu. Jadi Deg-degan itu ya. jadi kenapa dikasih reviewer gitu, itu akan jadi screeningnya awal. Terus selain itu juga harapannya gitu ya, udah kelihatan nih dia arahnya kemana. Kadang-kadang itu kan teman-teman itu bikin skripsi itu interestnya nggak sesuai dengan konsentrasi ya. Iya. Ada yang markom ngambilnya framing, ya kan? Terus nanti broadcasting ngambilnya manajemen event, gitu-gitu kan? Ada yang jurnalistik ngambilnya komunikasi publik, gitu-gitu kan? Itu nanti disesuaikan, bisa disesuaikan, bukan hanya karena konsentrasinya. Oh, kira-kira dengan judul seperti ini pembimbingnya yang cocok siapa sih, yang dia lebih expert untuk bisa membantu mahasiswa ini mengarahkan biar lebih cepet gitu dan terarah gitu. Itu terkait dengan skripsi ya, kenapa kok harus ada reviewer, kenapa nggak langsung aja gitu. Dan hasil evaluasi prodi itu hasilnya cukup bagus ya, saya rasa ya. Jadi teman-teman yang apa, begitu sudah diterima konsultasi itu paling 3 kali, 4 kali, 5 kali bimbingan. Artinya berapa kalau setiap 1 bulan kan? Iya. 1 bulan setengah itu sudah bisa daftar sempro. Artinya itu sudah bagus gitu, karena dia sudah on the track, dia sudah siap diskusi, istilahnya kan dia sudah siap diskusi sama pembimbingnya, tinggal diarahkan. Karena biasanya persoalannya kenapa ditolak, nah biasanya gitu ya. Perlu nggak itu? Perlu. Ya. Kenapa ditolak gitu? Oh ternyata misalkan kalau kuantitatif itu biasanya variabelnya tidak bisa diukur, misalnya gitu, urgensinya nggak kelihatan, permasalahannya nggak ada, permasalahan penelitiannya nggak ada kok diteliti, ya pasti ditolak gitu. Kalau tidak ini biasanya revisi paling ya. Oh ya, ini perlu saya sampaikan lagi nih soal ini nih, pengajuannya satu aja. Satu cukup. Satu ditunggu dulu ya. Satu ditunggu dulu hasilnya apa. Kalau misal ditolak, segera diajukan lagi. Kalau disuruh revisi, segera direvisi, bukan mengajukan judul baru. Oke. Kalau mengajukan teman ya. Kalau mengajukan judul baru, nanti saya review lagi, dan lama lagi. Oke. Akhirnya komplain kan, karena lama gitu. Kemarin saya terakhir sampai harus chat mahasiswanya, karena saya bingung. Dia udah ngajuin, terus direvisi, dia nggak revisi, ngajuin judul baru. Saya review lagi, terus abis itu dia revisi, ngajuin judul baru lagi. Bingung saya, ini kamu mau cepet atau enggak? Sampai saya panggil, kamu sampai saya chat, dia bilang yang terakhir aja Mbak, Bismillah yang terakhir. Ya udah, saya masuk review dulu ya. Iya, nanti kalau revisi segera ya direvisi. Saya cek setelah direvisi hasil reviewnya, saya cek kan disuruh revisi. Ternyata dia ngajuin judul baru lagi. Saya panggil, kamu tuh maksudmu gimana? Kamu tuh, itu menandakan mahasiswa yang galau. Galau. Aduh. Tugas akhir nih. Ajuin aja nih Saking semangatnya itu. Iya, saya paham gitu, maksudnya ya biar manalah yang diterima gitu ya, tapi itu menjadi lama dan mahasiswa menjadi tidak fokus. Gitu loh. Jadi satu aja fokus gitu. Bener-bener buat dikerjain. Iya, gitu. satu aja fokus. Itu nanti akan lebih cepat. Tapi kalau ganti itu masih review lagi galau itu, masih belum fokus. Jadi sebelum pengajuan itu diyakini dulu, oh ini nih, aku ini yakin nih, ini gitu. Kalau disuruh revisi ya segera direvisi aja, bukan revisi ganti ya, gitu, biar lebih cepat. Mungkin itu alasan kenapa terjawab ya sekarang, kenapa kok
lama gitu. Karena harus direview dulu. Dan buat mahasiswa itu kalau misalnya mau ngajuin judul dipakemin dulu hatinya nih. Satu dulu, pilih satu, kalau udah mantep baru diajuin, direview. Satu aja ya? Satu Setia aja. ya? Setia. Itu kita dilatih untuk setia mengangkatkan hati gitu loh. Oke. Gitu. Jadi juga udah sempat disinggung nih Mbak, yang dulu tuh tim reviewnya lebih sedikit dari yang sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, tim review yang dulu tuh ada berapa sih Mbak? Saya kurang tahu ya, kan itu bukan kepengurusan saya ya, jadi saya kurang paham gitu kalau ditanya yang kemarin-kemarin. Tapi kalau dari Mbak Sika sendiri dengan adanya 3 tim review sendiri tuh cukup nggak Mbak buat teman-teman mahasiswa yang sekarang nih lagi semangatnya buat ngajuin judul skripsi? Atau bakal ditambah lagi gitu Mbak? Apa cukup aja sih, cukup aja. Cukup aja. Ya nanti akan dievaluasi ya. Misalkan kalau loadnya lagi banyak banget gitu. Kayak yang dulu, kenapa kok sampai lama? Ya udah libur gitu kan. Ya kadang kan ya butuh rehat ya. Kalau libur kan saya juga nggak berani nyuruh ya. Kayak misalkan hari ini saya bilang nanti saya tarik judul ya, nggak besok aja. Saya bilang enggak, hari ini aja. Soalnya besok tanggal merah, saya nggak enak kan mau nyuruh orang kerja di tanggal merah gitu. Hari ini saya minta untuk review gitu ya. Meskipun nanti selesainya di hari Senin kan, yang penting saya udah nyuruh dulu gitu, udah minta tolong untuk direview gitu. Nah kadang itu yang overload itu yang mungkin terjadi, yaitu nanti akan jadi catatan prodi gitu ya. Kalau misalnya loadnya lagi banyak kayak dulu di awal-awal lagi semangatnya lagi sekali review sampai 30 gitu ya. Kalau sekarang kan yang tadi saya narik cuma 5 tuh, 5 orang gitu ya, 5 orang. Makanya yang angkatan 2022 ayo dong nanti setelah semangat ini Mbak, semangat kan? saya pesen nanti setelah ini ya, setelah KRS-an langsung ajuin, langsung ini semangat ya, langsung semangat, langsung ajuin gitu. Oke, tadi juga udah sempat dibahas nih Mbak, kayak tanggal 15, tanggal 1 tadi. Nah, mungkin teman-teman nih masih ada yang kebingungan nih Kak, kapan sih dari prodi tuh nge-narik datanya, nge-review datanya, dan kapan mereka bisa dapat kepastian itu sendiri? Dari prodi sendiri timeline-nya seperti apa Mbak? Iya, kan saya bilang lagi ya, tidak ada yang pasti gitu. Aduh, penuh ketidakpastian ya? Iya, penuh ketidakpastian gitu. Diusahakan sesuai timeline, nggak jauh-jauh dari tanggal 1 dan 15 di pengumumannya. Nah, itu bisa mundur kalau ada misalnya hari libur atau belum selesai reviewnya dan lain sebagainya gitu ya, kesibukan dan lain sebagainya. Kayak misalnya ya ada saat-saat tertentu itu dosen tuh sangat hektik gitu loh, nggak bisa diganggu dulu gitu, misalkan seperti itu. Tapi tidak akan jauh-jauh, saya mengusahakan tidak jauh-jauh dari tanggal 1 dan 15. Tarikannya kapan? Tarikannya itu seminggu sebelumnya. Gitu, seminggu sebelumnya. Kalau beruntung ya kayak ini tanggal berapa? 26. Nah, 26. Berarti nggak seminggu sebelumnya kan? Di tanggal 1 gitu. Ya, berarti yang mengajukan sebelum ini masih bisa ketarik. Tapi idealnya saya tarik 1 minggu sebelumnya untuk memberikan waktu ke reviewer. Ini kenapa kok saya tariknya agak mepet, karena saya lihat yang ngajuin masih sedikit. Nah, kalau yang ngajuin banyak, saya tariknya mepet-mepet, pasti nggak selesai yang review gitu, kira-kira seperti itu. Jadi berarti kalau dipatokin banget dari sesuai timeline-nya, itu di kalau tanggal 15 itu pengumuman, itu berarti tanggal reviewnya seminggu sebelum tanggal 15, di tanggal 8 atau tanggal 7 udah ditarik datanya ya Mbak, berarti. Oke, berarti seperti itu. Ya, jadi silahkan mahasiswa berstrategi ya, biar cepet gimana. Oke, jadi jangan ngajuin di atas tanggal 10 gitu, nanti jadi lama kan, dia nunggunya tanggal 1 berarti gitu. Buat teman-teman yang setelah tanggal 8 itu nanti masuknya ke gelombang kedua, betul. Biar teman-teman juga tahu nih Mbak, mereka biar nggak mepet-mepet. Mereka ngajuin judulnya tanggal 13, ternyata mintanya di tanggal 15 juga gitu. Ternyata butuh
Iya, tarikannya udah nggak ikut tarikan di tanggal itu soalnya gitu. Jadi ada 2 gelombang nih teman-teman yang perlu diperhatiin. Bisa langsung mengatur strategi supaya Betul. bisa cepat gitu ya. Iya. Oke, udah cukup sih buat pengajuan judul skripsi Udah ya. cukup. Mungkin bakal terjawab ke teman-teman juga. Nanti juga mungkin dari advokasi bakal menginformasikan Informasikan lebih lagi. Dan mungkin buat yang permasalahan ketiga nih yang Oke, topik kemarin terakhir. banyak didemoin juga nih soal demo tuh. Sampai demo tuh. Apa tuh, Bang? Semester antara. Iya, Betul banget, semester nih, Bang. antara nih. Dari kemarin kayak cukup aku denger tuh kok apa nih semester antara Iya. gitu. Nah, semester antara tuh di UPN sendiri tuh seperti apa sih Mbak Mauan diadainnya? Ya, kalau di IKA ya itu kan semester antara ya. Dulu kalau di saya namanya semester pendek gitu ya, iya. semester pendek gitu. Nah, itu kan kemarin dari UNIF itu sosialisasi dari UNIF itu kata Bu Warek, oh ini tuh permintaan mahasiswa gitu. Memang mahasiswa yang minta nih Iya, semester betul. antara gitu ya. Tetapi kok setelah saya tarik ke komunikasi gitu ya dari hasil survei yang kemarin diminta ya, maksudnya dibantu advokasi untuk menyebar, dan saya juga sudah minta untuk dosen-dosen wali gitu ya ikut menyebarkan gitu ya. Ternyata yang isi hanya 30, yang isi 30 dan 10 diantaranya itu mengatakan bahwa saya nggak mau semester antara. artinya cuman ada 20 ya. Saya nggak tahu di FISIP seperti apa gitu ya. Tapi dari situ kemungkinan gitu ya animo mahasiswa terutama di komunikasi memang tidak begitu tinggi untuk semester antara. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tetapi fakta datanya seperti itu terkait semester antara. Nah, lalu apakah komunikasi tidak membuka gitu kan? Ya kemarin diputuskan oke, walaupun hasil surveinya seperti itu, mari kita cermati dari hasil nilai itu kan. Ya, dari hasil nilai yang ditarik dari Nakula itu akhirnya dapat 3 mata kuliah yang mahasiswanya itu dapat nilai D dan E ya, dapat nilai D dan E di atas 15. Kenapa 15? Karena kuota minimal untuk bisa diselenggarakannya semester antara, kelas di semester antara itu adalah 15 gitu. Nah, didapatkan kemarin dasar-dasar jurnalistik, dasar-dasar marketing komunikasi, dan satunya adalah teori komunikasi. Nah, oleh karena itu kita tawarkan 3 mata kuliah itu untuk semester antara. Gitu. Hasilnya deng. ya saya nggak tahu ya update hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir untuk input gitu ya. Tapi sampai kemarin data kemarin yang saya peroleh dari fakultas ya, animo mahasiswa sebagaimana hasil surveinya ya, yang mendaftar dasar-dasar jurnalistik itu baru 1 ya, dasar-dasar marketing komunikasi itu baru 1, dan teori komunikasi ini yang paling banyak, ada 5 orang gitu. Nah, apakah nanti kelasnya jadi atau tidak, nanti menunggu dulu hari ini ya. Siapa tahu ini hari terakhir, biasanya suka ya hari terakhir dadakan gitu, ya. dadakan, mepet deadline gitu ya. Itu banyak yang mendaftar gitu, nanti ditunggu dulu kira-kira seperti apa gitu. Itu untuk semester antara. Berarti semester antara di UPN sendiri itu buat mata kuliah yang mengulang. Ya, itu SE rektornya itu bunyinya seperti itu. Jadi oke, diselenggarakan semester antara, tetapi hanya untuk mata kuliah yang mengulang. Kalau dari situ kelihatannya nih gitu ya, teman-teman komunikasi ini nggak ada yang mengulang gitu. Rajin ya, Rajin berarti. Nilainya kan bagus kan ya, Mbak? Bagus semua gitu. Ambis semua ini. Gitu. Nyat kuliah semua ini. Amin. Oke, jadi
buat semester antara ini masih menunggu dari input KRS di semester Hari antara ini. Terus ini sih Mbak, mungkin dari mahasiswa tuh ada yang sebenarnya tuh ingin mengikuti semester antara, tapi dilihat dari biayanya nih Mbak. Menurut Mbak Sika sendiri 200 per SKS itu udah mumpuni atau belum sih buat mahasiswa sendiri? Iya, kalau ditanya biaya saya susah menjawabnya ya karena itu saya tidak pada posisi ikut menentukan berapa biayanya ya. Tapi itu kan kebijakan dari Univ menentukan biaya, berapa besaran biaya untuk semester antara, dan saya rasa juga menentukan biaya itu tidak asal gitu ya. Pasti sudah ada hitung-hitungannya gitu. Nah, kalau jadi saya sulit untuk menjawab ini gimana 200.000 gitu. Kan itu cukup relatif ya. Iya. 200.000 itu cukup relatif gitu. Bisa ada orang yang kalau punya uang 1 juta dia akan bilang ya nggak apa-apa orang 200.000 gitu ya. Tapi kalau uangnya 200.000 ya dia akan ngomong ya eman-eman gitu kan. Kalau punyanya uang 100.000 ya mahal banget saya nggak bisa bayar gitu kan ya. Ya itu jadi cukup relatif gitu ya untuk 200.000 per SKS ya, berarti 600.000 untuk satu mata kuliah kalau 3 SKS. Oke, jadi jangan sampai ya ikut semester antara buat ngulang matkul ya. Diusahakan saja Usahakan supaya saja. tidak mengulang Iya. matkul, supaya tidak bingung-bingung harus semester antara atau tidak. Iya. Gitu. Tuh, mungkin ada pesan-pesan buat mahasiswa Mbak. Pesan-pesan nih. Sepatah dua patah kata Iya. untuk mahasiswa-mahasiswa. Apa ini pesennya buat mahasiswa yang mana? Ya kalau jelang Mahasiswa yang mana sih? Mahasiswa yang mana nih? loh iya, mahasiswa yang mana dulu gitu ya. Semuanya Mbak. Semuanya. General. General ya. Iya. Ya, saya harapannya sih teman-teman ini cepet lulusnya. Amin, amin. Amin saya juga. Walaupun aku masih lama tapi aku aminkan. Ya makanya mahasiswa yang mana dulu. Kalau kamu kan ya cepet lulusnya gitu. Kalau dia kan agak penekanannya tinggi gitu kan ya. Gitu kan. Pulang nih. Penekanannya agak tinggi gitu ya. Harapan prodi itu ya mahasiswa bisa ini ya menggali soft skillnya gitu ya. Tidak hanya di kelas tapi silahkan digali soft skillnya karena dunia usaha, dunia kerja sekarang udah semakin seperti itu ya persaingannya. Jadinya silahkan secara individu ya, mumpung masih mahasiswa gitu ya, tempatnya belajar. Nanti kalau sudah lulus itu udah bukan saya masih belajar, nggak ada gitu ya. Kamu nggak bener, kamu nggak oke ya, berarti kamu berhenti aja, bulan depan nggak usah masuk lagi gitu kan. Iya, ini mumpung masih mahasiswa silahkan ini ya kesempatannya untuk belajar sebanyak-banyaknya, soft skillnya diasah gitu ya. Kalau ini ya, terutama kalau ada kesempatan ikut kompetisi silahkan ikut kompetisi. Gitu ya, silahkan ikut kompetisi. Terus jangan lama-lama gitu ya, bukannya saya mau ngusir ya gitu ya, kamu udah cepet-cepet gitu ya. Bukannya ini ya. Bukannya saya mau ngusir gitu ya, nggak mau lama-lama ketemu kalian gitu ya, misalkan ya gitu udah bosen gitu, enggak. Tapi ya rampungkan kewajiban kalian, kewajiban yang sudah dimulai gitu ya. Dan kontraknya tuh sama orang tua itu kalau nggak salah biasanya lulus tepat waktu gitu kan. Lulus tepat waktu, nanti gantian adiknya gitu kan biasanya sama orang tua ya. Nah itu kontraknya sama orang tua, dan kami berharap juga dari prodi juga teman-teman bisa merampungkan itu dengan cepat itu ya. Nggak cuma cepat ding, tapi juga baik dan memuaskan gitu. Oke, udah cukup sih dari 3 topik ya yang udah kita sempat bahas. Yang pertama tuh tadi tentang studi ekskursi, terus yang kedua tentang proses pengajuan judul skripsi, dan yang terakhir tuh tentang semester antara. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa banget buat tanya ke advokasi lebih lanjut, pasti bakal dibantu dan bakal dijawab gitu. Betul. Mungkin
segitu dulu ya. Makasih Mbak Sika. Makasih banyak Mbak Sika. Udah mau datang. Sama-sama. Udah mau ditanya-tanya ya. Iya. Udah mau sabar menjawab juga. Makasih. Iya, oke. Kalau gitu, Art Foto kali ini is a wrap. Dah.